Kerajaan Singgasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur sekitar abad ke-13 pada tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang rakyat biasa dan berhasil merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, nama awal wilayah Singgasari. Latar belakang kerajaan Singgasari. Sejarah kerajaan Singgasari dimulai dengan latar belakang yang begitu kompleks. 1. Didirikan oleh seorang pengawal kerajaan Singgasari, muncul berkat langkah besar seorang pengawal bernama Ken Arok. Awalnya, Ken Arok adalah pengawal setia Aku Tumapel, Tunggul Ametung di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Namun, niatnya untuk memiliki istri dari majikannya, yakni Ken Dedes, kemudian memicu peristiwa-peristiwa besar. 2. Didorong oleh skandal asmara. Dalam kisah yang hampir seperti drama, Ken Arok menyimpan perasaan cinta terlarang terhadap Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Hubungan asmara terlarang ini menjadi pemicu bagi Ken Arok untuk melangkah lebih jauh dan mengambil alih Tumapel. 3. Ambisi Ken Arok. Ambisi Ken Arok tak terbendung. Ia pun mengkhianati majikannya sendiri, Tunggul Ametung. Dengan berhasil menewaskan Tunggul Ametung, Ken Arok mampu menguasai Tumapel dan memulai perjalanannya menuju kekuasaan yang lebih besar. 4. Keinginan Ken Arok menjadi raja. Setelah menguasai Tumapel, kepercayaan diri Ken Arok semakin tumbuh dan mendorongnya memiliki kerajaan sendiri. Dengan cerdiknya, ia mendekati para Brahmana dan elit kerajaan Kediri, meraih dukungan, dan akhirnya berhasil melengsarkan Raja Kediri Kartajaya. 5. Pendirian kerajaan. Ken Arok kemudian diangkat sebagai Raja Singgasari pada tahun 1222. Sebelumnya, para Brahmana yang mendapat tekanan dari Raja Kediri mencari perlindungan pada Ken Arok, yang kemudian diangkat sebagai Sri Rajasa Badhara Sang Amur Wabhumi. 6. Mengalahkan kerajaan Kediri. Setelah dilantik sebagai Raja Singgasari, Ken Arok menghadapi Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri dalam perperangan yang menentukan. Wilayah Genter di sekitar Kediri menjadi saksi ketaguhan Ken Arok yang berhasil mengalahkan Kertajaya, mengakhiri keberadaan kerajaan Kediri untuk selamanya. Kerajaan Singgasari kemudian berkembang pesat, terutama di bawah pemerintahan raja-raja besar seperti Ranggawuni, Anusapati, Wisnuwardana, dan Kertanegara, yang membawa Singgasari mencapai puncak kejayaannya. Kertanegara dikenal dengan ekspedisi Pamalayu yang menjadi langkah awal penyatuan Nusantara. Namun, pada tahun 1292 Singgasari runtuh akibat serangan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katwang. Kehidupan sosial kerajaan Singasari. Kehidupan sosial di kerajaan Singasari sangat dipengaruhi oleh struktur pemerintahan dan kondisi geografis. Masyarakatnya terbagi dalam beberapa lapisan, mulai dari raja dan keluarga kerajaan, para bangsawan, hingga rakyat jelata. Berikutnya ada agama dan kepercayaan. Agama Hindu dan Buddha sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Singasari. Banyak candi dan relief yang ditemukan menunjukkan pengaruh agama ini dalam seni dan budaya. Selanjutnya adat istiadat. Masyarakat Singasari memiliki adat istiadat yang kuat, terutama yang berkaitan dengan upacara keagamaan dan siklus kehidupan manusia. Selanjutnya kehidupan ekonomi kerajaan Singasari. Letak geografis Singasari yang strategis di lembah Sungai Brantas sangat mendukung perkembangan ekonomi. Contohnya pada bidang pertanian. Sebagai kerajaan yang agraris, pertanian adalah sektor utama perekonomian masyarakat Singasari. Masyarakat banyak bertani padi, palawija, dan tanaman lainnya. Perdagangan. Singasari merupakan pusat perdagangan yang cukup ramai. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain hasil panen, kerajinan tangan, dan rempah-rempah. Jalur perdagangan laut dan darat yang berkembang menghubungkan Singasari dengan wilayah lainnya, bahkan hingga ke luar negeri. Berikutnya pada bidang kerajinan. Masyarakat Singasari memiliki keterampilan dalam membuat berbagai macam kerajinan seperti perhiasan, senjata, dan tekstil. Selanjutnya kehidupan politik kerajaan Singasari. Kehidupan politik Singasari mengalami pasang surut selama masa pemerintahan raja-raja yang berbeda. Yang pertama, masa Ken Arok.
Ken Arok berhasil menyatukan beberapa wilayah dan membangun kerajaan yang kuat. Selanjutnya ada masa Anusapati. Pemerintahan Anusapati kurang stabil karena lebih fokus pada kesenangannya pribadi. Yang ketiga ada masa Wisnuwardana. Masa Wisnuwardana ini berhasil memulihkan keadaan kerajaan dan mengembangkan wilayah kekuasaan. Yang terakhir ada masa Kartanegara. Masa ini mencapai puncak kejayaan Singasari dengan melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah. Namun, pada akhirnya kerajaan ini runtuh akibat serangan kerajaan Mongol. Masa kejayaan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, yaitu antara tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Beberapa prestasi kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, diantaranya luas wilayah kerajaan yang mencakup Bali sebagai Sunda, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sulawesi, Melayu, Maluku, dan Semenanjung Melayu. Pengembangan perdagangan dan pelayaran pengiriman ekspedisi Pamaleke Sumatera pada tahun 1275. Penguasaan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Perkembangan agama Hindu dan Buddha. Raja Kartanegara dikenal sebagai raja terakhir dari kerajaan Singasari. Kekuasaannya berakhir akibat serangan dan perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Kerajaan Singasari mengalami masa keruntuhan pada tahun 1292 yang ditandai dengan kematian Raja Kertanegara. Keruntuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pemberontakan Jayakatwang, serangan dari bangsa Mongol, dan ambisi untuk menguasai banyak wilayah yang melemahkan pertahanan di pemerintahan pusat. Serangan dari bangsa Mongol. Kaisar bangsa Mongol Kubilai Khan mengirim utusan ke kerajaan Singasari untuk menuntut agar Singasari tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol di Cina. Kertanegara pada awalnya tidak menanggapi tuntutan tersebut, namun Kubilai Khan mengirim armada perang untuk menaklukkan kerajaan Singasari. Peninggalan kerajaan Singasari diantaranya adalah candi, prasasti, dan arca. Candi Singasari. Candi berbentuk bujur sangkar yang terletak di desa Candi Renggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Candi ini merupakan tempat peristirahatan Raja Kertanegara. Candi Jago, candi yang dibangun untuk menghormati ayah Raja Kertanegara, Srijaya Wisnuwardana alias Ranggawuni. Candi Kidal, candi yang dibangun untuk menghormati Raja Anusapati, Raja kedua Singasari. Candi ini terletak di Desa Reju Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi Jawi, candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13 dan terletak di Prasasti Singasari, prasasti yang ditemukan di sebelah utara Candi Singasari pada tahun ke-1904. Prasasti Mula Malurung, prasasti yang ditemukan di Kediri dan merupakan piagam pengesahan Arka yang merupakan hadiah dari Raja Kertanegara untuk kerajaan-kerajaan bawahan dan sekutunya. Arka ini saat ini terletak di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Kecamatan Prigen, Pasuruan.